Terima kasih pemirsa, Anda masih di indahnya Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam setiap kehidupan kita. Saya langsung ajak para mahasiswa dan juga jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Terlebih dahulu ke siapa dulu nih? Oh, oke, yang deket dulu deh. Silakan Ibu boleh berdiri, disebutkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masni dari Majelis Ta'lim Al-Burok Cikias Nagrak. Izin bertanya Pak Ustadz, ini pertanyaannya, ini orang yang membaca Al-Quran fasih, pinter, tapi tidak sesuai dengan ajaran yang di aplikasi Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Syarif terlebih dahulu, Fadol. Baik, idealnya memang harusnya ketika mereka fasih dalam baca Al-Quran, mereka tugas selanjutnya seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita, tadabbur Al-Quran. Jangan hanya engkau membaca Al-Quran dengan bagus, tetapi kemudian engkau bertolak belakang dengan nilai-nilai dalam Al-Quran. Bahasa kasarnya mereka khianat terhadap Al-Quran. Mereka membaca tetapi mereka tidak mengamalkan. Lain hal dengan orang yang on the way dalam mengamalkan. Kan tidak secara keseluruhan langsung diamalkan. Artinya sesuai dengan yang dia punya kemampuan. Dan inilah kemudian yang akan menjadi tugas kita. Banyak sekali orang-orang yang punya Al-Quran, tetapi mereka masih menghamba dengan dunia. Banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran, atau bahkan dia fasih membaca Al-Quran, tetapi mereka menjadi orang yang tidak yakin dengan pertolongan Allah. Maka itu Imam Ghazali mengutip sebuah pendapat dari Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad adalah seorang yang ketika membaca Al-Quran, anaknya menjadi makmum, dia nggak tahu. Karena setiap anaknya sholat menjadi makmum, dia pasti akan pilih ayat-ayat rahmat. Tapi satu waktu dia nggak tahu, dan sehingga dia membaca ayat tentang azab. Meninggal dia punya anak dalam sholat. Nah, beliau bilang memberikan satu, perlu diingatkan, yang bagi lihamil Quran, an la yakuna ila ahadin hajatun, wala ilal khulafa, faman dunahum. Wa yang bagi antakuna hawaiju khalqi ilaihi. Fudail bin Iyad begitu confident, engkau para orang-orang yang suka membaca Al-Quran, hamilul Quran. Bahkan engkau harus menjadi orang yang tidak punya kebutuhan kepada orang lain. Bahkan kepada pemimpin-pemimpin. Ini kan kita banyak orang-orang yang mengerti tentang agama, fasih dalam Al-Quran, tetapi menjadi hamba di depan pemimpinnya. Dia lupa titelnya dia sebagai Abdullah. Dia adalah hamba dari Allah. Dan banyak orang yang kemudian, maaf ya, ini sebagai sebuah pengingat buat kita semuanya. Banyak orang yang dia fasih dalam baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tapi dia kebingungan masalah rizkinya. Ente udah tahu bahwa innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ente nggak perlu bermusuhan sama saudara gara-gara rezeki. Ini kan orang yang fasih membaca Al-Quran, tapi dia tidak paham dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka kemudian perlu diingatkan. Bahkan dalam ayat yang begitu jelas Allah memberikan sebuah informasi, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Pentingnya untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran akan menjadikan kepribadian yang Qurani. Itulah mengapa tema ini dijadikan pilihan. Engkau membaca Al-Quran dengan baik adalah sebuah prestasi dan itu sebuah ibadah. Tetapi jangan sampai di situ. Tugas selanjutnya adalah Al-Quran kau jadikan pedoman dalam hidupmu. Idealnya kayak begitu. Maka kemudian terjadilah orang-orang yang mempunyai akhlak dimanapun dia berada, selalu menebarkan kedamaian. Maka tidak pernah benar Ahlul Quran adalah orang-orang yang radikal bila mereka mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Kalau mereka sekedar bisa membaca, ya banyak kemungkinan akan terjadi. Baik, Masya Allah. Terima kasih Yai Syarif. Berikutnya saya ke jamaah mahasiswa dari IQ. Mana ini? Oke, yang dekat aja dulu. Silakan. Tadi mana? Ada? Yang sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhairiyah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana cara menjaga nilai-nilai Al-Quran di era milenial sekarang ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Uas. Ada sebagian orang berpikir
bahwa zaman ini lebih parah dari zaman dulu, zaman ini setannya lebih banyak, orang jahat lebih banyak. La tasubbud dahra, jangan kamu caci maki zaman, karena zaman tidak pernah salah. Yang salah itu orang yang mengisi zaman itu. Memang betul medsos sekarang luar biasa, tapi jangan lupa kita juga bisa mendengarkan bacaan Al-Quran Syekh Abdul Basit Abdul Somad, Syekh Khalil Al-Khusari, Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Huzaifi, Syekh Mu'aikli, Syekh Affasi. Itu kan dari YouTube. Jadi dia medsos, televisi, dia ini seperti alat. Pisau bermata dua. Kalau kita potongkan ke ayam, ke itik, dia akan menjadi amal soleh. Tapi kalau dipotongkan ke urat nadi, kita akan mati. Handphonenya alhamdulillah sudah cerdas, namanya smartphone. Yang punya handphone yang kurang cerdas. Smart. Ya. Jadi di zaman ini yang paling penting adalah bagaimana kita berjamaah dalam lingkungan yang pencinta Al-Quran. Coba kita perhatikan grup-grup WhatsApp kita. Apakah di grup itu biasanya share video anak pandai baca Quran, share kajian Quran, share tahsin, share tahfiz. Kalau di grup itu ada di dalam, teruskan. Kalau di dalamnya hanya share drakor, kita perlu muhasabah diri. Ini mau hubungan kita ini mau dibawa kemana? Kalau enggak nanti kita ingat kalau kita mati itu kawan di grup enggak mau ikut. Kalau bisa meluruskan, luruskanlah. Nasihati, benarkan. Tapi kalau belum bisa, apa boleh tinggalkan? Apa boleh buat? Saya enggak bisa di sini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kebetulan admin di situ. Jangan macam-macam. Tapi kalau enggak bisa, fabilisani, sampaikan nasihat. Enggak juga mampu, fabiqalbi. Coba lihat friend kita di FB, perhatikan follower, posting-postingan kita di Instagram. Saya sebenarnya mau ngasih tahu yang belum follow silakan follow. kalau lingkungan kita, maka indah sekali ya adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran ini. Mereka berada di Institut Ilmu Al-Quran. Teman-temannya penghafal Quran, dosennya para hufaz, para asatis, para masyaikh, ahli qiraat, ahli tafsir. Ibu-ibu juga beruntung. Ibu punya komunitas Burak ya. Itu Al-Burak. Coba Ustadz perhatikan. Al enggak cukup langsung mereka kritik. Alnya kurang. Al-Burak ma'rifah. Bukan nakira. Al-Burak. Tentu insya Allah proses pengetahuannya cepat secepat Burak. Al-Burak, Bu, jangan lupa. Nah, jadi kalau sudah bergabung dengan komunitas orang baik-baik ini, teruskan. Bagi yang belum, cari. Jangan sendirian. Man syazza finnar. Siapa yang sendirian nanti dia masuk neraka. Kita masuk surga ini berjamaah. Yang jomblo jangan tersinggung. Demikian Ustaz. Baik Mas Al, masih ada sedikit waktu. Yai Syarif mungkin bisa menyimpulkan dari apa yang kita bahas pagi hari ini. Silakan. Ya, kita justru bersyukur ketika mendapatkan tantangan yang lebih berat. Karena pahala itu, upah itu selalu dia selaras dengan kesulitan pada saat melakukannya. Jadi kita kudu kuat karena kita selalu meyakini Allah menemani. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wah, ini sebagai sebuah benteng yang paling kuat di dalam hati kita. Jangan kata zaman milenial, 10 kali milenial. Kalau ente adalah orang yang mempunyai nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, engkau tidak akan pernah terganggu. Kenapa? Karena engkau ditemani oleh Sang Maha Rahman. Yang Maha Rahman. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Enggak ada yang perlu engkau khawatirkan. Seperti mereka yang sudah belajar tauhid level tinggi. Yang diceritakan di dalam Al-Quran. Musa nggak ketakutan pada saat dikejar oleh Fir'aun di depannya lautan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak perlu kita khawatirkan dan kemudian mencaci zaman. Karena Allah selalu memilihkan orang-orang Al-Quran untuk mereka menjadi keluarganya di permukaan bumi ini. Ahlullah fil ard wa khassatuhu. Maka itu buat mereka yang sekarang berada di bulan Ramadan, maka jadikan ini kesempatan untuk kita menanam tekad. Saya harus bersama Al-Quran. Hidup, mati, dan dibangkitkan bersama Al-Quran.
Amin, amin. Masya Allah, jazakumullah khairul jazak ya Syarif, dan juga Ustadz Abdul Somad, terima kasih atas penjelasan di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan khasanah keislaman kita, dan semoga kita juga termasuk selalu diistiqomahkan dalam setiap kehidupan kita, teraplikasikan selalu nilai-nilai Al-Quran. Saya Muhammad Sofyan, Kiai Haji Syarif Mantaji dan juga UAS pamit undur diri. Nanti akan diteruskan doa bersama dipimpin Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Turunkan rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing kami, sebagai penunjuk jalan kami, sebagai sebab turunnya rahmat kepada kami. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki untuk membacanya pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa zihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana, keluh kesah kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi.